Bu ondok bi, kok enak bi. Abi ngambil ibunya kok ngambil anaknya gitu ya. Nah, ini bapak ibu ini anak bapak ngawur. Ya Allah, asik jadi. Bismillahirrahmanirrahim.
نستجيب شفاعته نرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلي وأصحاب السالكين على من حي القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحيينا متمسكين بسنته وطاعته وأعمدنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسرت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة المدية إخوانا معنا هم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على محمد الدهور اللهم اجعلنا للأعداء كالذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك الذاكرين وإنا بطاعاتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا محجول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اكفنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سربة هانئة مانعة لا نجمع بعدها أبدا وانصرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن اتبعنا خير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. Alhamdulillah pembacaan kita sudah kita baca sampai selesai. Mudah-mudahan semua selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah berkah untuk kita semua, khususnya untuk keluarga kita semua, untuk anak-anak kita dan yang soleh-soleh amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita ikuti taklim yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi dzikri nabiyhi tanzilu ar-rahmat wal barakat wal 'atiyat. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi al-qadat wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Mudah-mudahan pembacaan sholawat burdah yang kita baca bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita termasuk hamba-hamba yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya beliau, serta mendapatkan kesembuhan, rizki yang zahir, yang batin, serta ketenangan di dunia ini sampai kelak nanti di hari kiamat.
di salah satu kitab syarah daripada Al-Burdah. Jadi setiap bait-bait burdah itu ada khasiatnya. Ada ulama di sini yang menyampaikan kalau siapa yang baca bait ini dapat ini, siapa yang baca ini nanti dapat ini. Di antaranya itu ada yang kalau dibaca itu sebelum tidurnya dia akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ada lagi bait yang kalau dibaca maka hewan-hewan liar atau hewan-hewan buas itu akan takut kepada dia. Tepatnya nggak hafal ya, itu ada kitabnya. Yang jelas yang pernah kita dengar dari Sayyidil Habib Umar pernah menceritakan bahwa ada orang suka baca burdah, suka baca burdah. Terus dia ketika lewat di hutan, terus tiba-tiba ada singa atau macan yang mau menerkam dia. Terus dia itu ingat kalau ada bait burdah itu yang kalau dibaca itu bisa menjauhkan atau menyelamatkan dari hewan-hewan buas. Tapi dia lupa. Saking bingungnya, saking takutnya, saking gemeternya, akhirnya dia nggak nyebut bait burdah, tapi dia mengatakan Madihur Rasul, Madihur Rasul, pujian-pujian Rasulullah, pujian-pujian Rasulullah. Ini kan isinya puji-pujian semua ini kan. Jadi yang dirinya cuma pujian Madihur Rasul, Madihur Rasul, Madihur Rasul, pujian-pujian Nabi, pujian-pujian Nabi, pujian-pujian Nabi. Karena sungguh-sungguh hatinya sama Allah dan nyambung sama yang dimaksud dengan bait burdah ini. Akhirnya hewan yang macan yang tadi yang mau memakannya itu akhirnya jadi minggir, pergi, ditinggalkan. Dia tanpa dia membaca baitnya, jadi karena bingung, juga karena paniknya itu. Subhanallah ya, ini termasuk daripada fadilahnya Al-Burdah. Kalau ngomong macan ini pernah juga Habib Umar itu pernah menceritakan bahwa ada seorang ibu mau makan, ya, terus ada orang minta, saya belum makan, sudah mau masuk mulut sudah, dia sudah nggak jadi, makannya dikasihkan sama orang itu, dia nggak makan. Akhirnya tiba-tiba anaknya ini, anaknya masih kecil, main-main, tiba-tiba digondol sama macan. Digondol sama macan. Ketika mau dimakan sama macan itu, tiba-tiba ada yang menolongnya, dikeluarkan. Kaget, kemana anda? Siapa kamu? Orang itu mengatakan al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Artinya dulu kamu mau makan dan jadi, akhirnya suapanmu itu kamu sedekahkan kepada orang. Sedekahmu itu menyelamatkan anakmu. Suapanmu tadi itu menyelamatkan dari suapannya macan itu. Makanya sedekah itu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah turunnya, datangnya al-bala. Mudah-mudahan kita selamat semuanya insyaallah. Fid darain, di dunia sampai di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita ketemu lagi di Kamis yang penuh berkah. Setelah 2 minggu dan ketemu, kangen, akhirnya kita ketemu lagi. Masya Allah, dalam keadaan sehat dan afiat. Sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang bagaimana cara bersalaman yang betul, serta sunnahnya rangkulan, al-mu'anadah dalam bahasa Arabnya itu. Terus di sini kita masuk ke fasal atau kita masuk ke bab di sini yang menerangkan tentang an-nadharur rajul ila al-mar'ah ala sab'ati adrub. Hukumnya laki-laki melihat kepada perempuan itu ada 7 macam. Ada 7 macam. Sebelum itu juga kemarin sudah kita singgung, termasuk yang pertama yaitu adalah an-nadharuhu ilal ajnabiyyah, laki-laki yang melihat kepada wanita yang bukan muhrimnya atau bukan mahramnya. Li ghairi hajat, tanpa hajat. Bukan hanya perempuan, lelaki yang menyerupai perempuan, kalau dia melihat tergetar hatinya,
maka itu ya hukumnya tidak boleh. Atau seperti anak yang disebut anak yang amrodul hasan, anak yang belum balik, yang tidak memiliki jenggot dan kumis, dan dia memiliki wajah yang bukan tampan tapi cantik. Dari cantiknya itu, dari tampannya sampai cantik. Nah, ya, dari tampang sampai cantik. Maka ketika seorang laki-laki tadi melihat anak ini terus dia terbayang perempuan, nah, maka ini hukumnya bukan hanya nggak boleh dilihat, bahkan dipegang pun tidak boleh. Dipegang pun juga tidak diperbolehkan. Fahuwa haramun bil ijma', maka itu hukumnya haram secara sepakat ulama-ulama semuanya. Lihat ya bagaimana syariah Islam ini menjaga dari awal penyimpangan seksual. Hal-hal yang nggak baik itu sudah dijaga dari awal, tidak diperbolehkan di situ. Bahkan hukumnya haram bukan saja melihat amrodul hasan, anak-anak kecil yang tampan atau yang cantik, terus dia ya ada gairahnya atau dia ada gerakan dalam hatinya. Jangankan lihat orang, lihat tembok, lihat apa itu, cagak, cagak, tak tambahin cagak ting ya, wis cagak atau ting bisa. Ini cagak. Kalau dia terus mikir, ini, wah hukumnya dosa. Lihat tembok dosa, melihat cagak dosa, atau mungkin lihat salon itu, bohai begitu kan ya, umpamanya. Gak usah tutup, gak boleh. Apalagi lihat gambar, sudah jelas. Walaupun itu habsus surah, walaupun gambar itu dalam istilah bahasa Arab itu atau istilah fikih itu habsus surah, gambar yang di penjara atau gambar yang tertangkap yang diam. Nah itu kan begitu. Aku gak delok temenanan, gak lihat langsung, main delok foto main delok video nih, main lihat ya. Tapi kalau tergerak gairahmu, tergerak di situ syahwatmu, nafsumu, maka hukumnya juga haram, tidak diperbolehkan. Ya begitu. Nah, jadi al-amrad itu, amradul hasan itu anak kecil yang belum balik, yang belum memiliki kumis dan jenggot, tidak berkumis dan juga tidak berjenggot. Lalu bagaimana ada orang dewasa? Ya, orang dewasa, sudah dewasa, sudah balik, tapi si pancet dono kumisnya dono wah jenggot. Ini tidak disebut dengan amrad, tapi disebut dengan afaj. Nah, disebut dengan afaj. Nah, hukumnya bagaimana ini? Hukumnya kalau dia sama, kalau dia melihatnya terus dia tergairahkan, ya, maka tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Kalau Imam Nawawi lebih keras lagi, mau gairah, tidak gairah, mau seneng, tidak seneng, mau dia tergambarkan, tidak tergambarkan, tetap tidak boleh, haram hukumnya. Wah, itu lebih ekstrem lagi, mumpung turun ada gairah, tak boleh sama sekali. Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Bagaimana ya, dijaga hati-hati, karena laki-laki itu harus bergaya seperti laki-laki. Laki-laki itu harus dia berpenampilan jantan. Perempuan itu harus berpenampilan feminin. Memang itu sudah sunnatullah atau itu sudah qudratullah sudah. Nah, makanya jangan dirubah-rubah. Makanya kemarin juga disinggung bahwa lelaki yang pakai jenggot itu terlihat tampan seperti orang perempuan terlihat cantik ketika dia pakai lipstick atau pakai, kalau bahasa Arab itu al-bengesu, ya? Al-bengesu, pakai benges. Terhias, orang perempuan terhias dengan ini, orang laki-laki itu dengan jenggotnya. Alhamdulillah. Apalagi terus sunnah, terus dia ngikuti, saya pakai jenggot, saya pakai kumis ini, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu per detik pahala itu, pahala, masih tedu, masih jalan, tetap dia dapat pahala. Kenapa? Ada ihya'us sunnah, menghidupkan sunnahnya Nabi. Nah, kalau kita mau ngomongkan masalah jenggot ini, ya,
yaitu jenggot. Nabi SAW itu tidak disebut jenggotnya itu tebal, tapi laisa kathifan walakin 'aziman. Jenggotnya Nabi itu bukan dibilang tebal, tapi dia mengatakan bahwa jenggotnya itu agung, artinya jenggotnya itu sangat lebat. Nah, sangat lebat. Nabi SAW itu memiliki jenggot itu yang rapi, ya, rapi. Nabi SAW itu rapi. Makanya kalau memang panjang jangan lebih dari ini, ya, dari satu genggaman itu. Bukan terus dibiarkan, pokoknya jenggot ngepang kono ngepang kiri. Ya. Nabi SAW itu bawa sistem dua model. Ya. Kalau di dalam kitab Syama'il Rasul, Nabi SAW itu membawa sistem dua. Satu yang giginya itu besar-besar, itu buat rambutnya, sama yang satunya rapat-rapat itu buat jenggotnya, di sisi jenggotnya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, laki-laki itu harus berpenampilan jantan, dan perempuan feminin. Jangan ebeli. Zaman sekarang ebeli, jelake Allah. Dilihat dari jauh, Martin, ya. Hati-hati. Perawatannya, bukan tidak boleh perawatan, boleh perawatan, cuman jangan sampai mengarah ke perempuan. Bukan orang laki itu jarno wis, kukulen jarno, terus apa lagi itu, bolong-bolong itu, popeng apa tuh, bolong-bolong itu kalau ya, kopeng-kopengnya tuh apa itu, popeng itu yang bolong-bolong, jangan tetap. Innallaha jamilun yuhibbul, Allah itu indah, senang dengan hambanya yang suka dengan keindahan. Pakai baju yang bagus, pakai sarung yang bagus, rapikan kumis jenggotnya, pakai minyak harum, keindahan. Nabi SAW itu suka, Allah SWT suka dengan keindahan, karena Allah itu maha indah. Nah, terus Nabi dalam Sahih Muslim disebutkan qassus syarib wa a'ful liha. Ya. Nabi SAW mengatakan, sabdanya, tipiskan kumismu dan panjangkan jenggotmu. Dalam sabda yang lain, khaliful Yahud, ya, khaliful Yahud wan Nasara. Jangan sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu, ya, mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menghilangkan jenggotnya dan mereka, ya, memiara kumisnya. Kumisnya itu dengan cara apa? Dengan cara ditipiskan. Bagaimana cara menipiskannya? Cara menipiskan kumis itu dengan cara tidak boleh sampai melewati merahnya bibir. Jangan sampai melewati merahnya bibir. Jangan punya songot itu. Wah. Iya. Itu sampai ketutup. Bibirnya yang atas ini ketutup sampai. Mon ngakan melo ngakan, mon ngeno meso mikir ngakan nyantol, bukan begitu. Ya. Jadi ditipiskan, wafiri dan ada pendapat ulama dihilangkan semuanya. Artinya ditipiskan, bukan dihilangkan semuanya. Nah, jadi jangan heran sebagian para habaib kita itu nggak berkumis, tidak berkumis, tapi mereka berjenggot. Ada yang berkumis dan berjenggot, ya, begitu. Jadi boleh, nggak salah dihilangkan semua kumisnya, atau boleh dia pakai kumis, tapi jangan sampai lewat merahnya bibir. Dan dirapikan, Nabi itu sisir dirapikan, ya. Bukan dibiarkan. Akhirnya nggak dijaga kebersihan, turu ono kecoa, gitu. Turu ono, itu bukan begitu. Supaya apa? Supaya idhar rujuliyah, menambahkan kecantakan seorang laki-laki. Ini sekarang enggak. Yang laki-laki kepingin seperti perempuan, yang perempuan kepingin seperti laki-laki. Nabi SAW bersabda, lu'inal mutasyabihina minar rijal wa mutasyabihati minan nisa. Allah itu melaknat, enggak suka sama orang laki-laki yang mirip dengan perempuan, yang gayanya seperti orang perempuan, dan
orang perempuan yang kayaknya mengikuti seperti laki-laki, yang laki-laki feminin, yang perempuan jadi tomboy. Kalau sudah bentuk itu sudah parah, itu lebih sudah tomboy, ya tomboy. Nah begitu. Ya, ini akhirnya kan dicantikkan. Akhirnya kan penyimpangan seksual dan kerusakan pemikiran ini kan sudah mulai tambah. Karena orang laki-laki sekarang mau ayu-ayuan, ya, mau ayu dia. Si perempuan mau seperti orang laki, seperti laki. La ilaha illallah. Ya, taib. Nah, setelah itu kita diharamkan di sini seorang laki-laki untuk melihat orang perempuan yang bukan mahramnya dia, yang bukan mahramnya. Maka siapa yang orang mahram? Siapa yang bukan mahram? Mahram ini diambil dari kata-kata haram. Maksudnya apa? Haram dinikahi. Jadi yang haram dinikahi itu dia ya boleh dilihat, sedangkan yang tidak haram dinikahi, nah ini yang tidak boleh dilihat. Makanya bilang mahram haram ya, dia mau nikahi. Siapa mahram itu yang nggak boleh dinikahi kalau dia laki-laki? Al-usul wal furu', ke atas atau ke bawah. Ke atas seperti apa? Ibunya, terus ibunya apa namanya? Nenek. Atasnya lagi apa? Nah, atasnya lagi terus ke atas. Maka itu dikatakan mahram. Wal furu' ke bawah. Nah, ke bawah. Anaknya. Setelah anaknya, anak-anaknya, cucu, terus anak-anaknya lagi. Ya, cicit, bibit, apa semuanya harus sampai ke bawah. Nah, begitu juga menyamping. Al-mahram seperti saudaranya ibu, ya, namanya saudari ibu atau saudari ayah. Nah, itu disebut mahram. Al-khalah atau al-ammah. Nah, itu. Wa ibnahuma, dan anak-anaknya. Oh maaf, anaknya enggak ya. Anaknya sepupu, beda. Jadi cuman bibinya saja. Bibinya, begitu. Bibinya saudari ayahnya atau saudari ibunya. Begitu juga dengan al-ukht, saudari, ya, saudari sekandung, seayah atau seibu. Ya, seayah, seibu, sekandung. Maka itu mahram bagi dia. Nah, itu termasuk anaknya. Anaknya disebut apa? Ponakan. Termasuk juga anaknya lagi, ya, anaknya ponakan, cucu dari ponakan. Ya, karena atasnya sudah mahram, jadi ke bawahnya pun juga jadi mahram juga. Nah, ini kalau dari segi nasab, ya, kalau dari segi nasab. Terus juga ada yang dari segi perkawinan. Dia jadi mahram ketika dia menikah. Siapa? Yang pertama yaitu adalah mertua. Mertua itu adalah ibunya istri. Ya, ibunya istri. Begitu juga menantu, yaitu istrinya anak. Nah, itu jadi mahram. Mahram itu dia tidak haram untuk dilihat, tapi haram untuk dinikahi, ya, untuk dinikahi. Nah, saudaranya mertua enggak, ya, saudaranya mertua enggak, ya cuma itu. Nah, itu ke atas, mertua ke atas, ibunya istri dan ibunya mertua laki-laki, ibunya mertua perempuan ke atas, ya, ke atas. Itu disebut mahram. Ipar enggak, ya, hati-hati. Al-hamu, ipar itu bukan mahram. Jangan dibilang oke kayak adikku, ya. Oh ini seperti ada, ini seperti kakakku. Hati-hati. Nabi SAW bersabda, al-hamu mautun. Hati-hati, ipar itu kematian.
ya, kematian. Artinya nggak boleh seseorang itu tinggal di rumah yang ada ipar di situ. Seperti bagaimana? Rumah suami istri, terus kakaknya atau adiknya suami laki-laki ikut tinggal di sana. Atau kebalikannya, suami istri yang perempuan ini iparnya perempuan tinggal di sana. Nah, ini yang Nabi SAW itu 1400 tahun yang lalu tuh sudah menyampaikan maut, kematian gitu. Dan sudah terbukti terjadinya perselingkuhan, terjadinya wal'iyadzubillah ya. Kecuali kalau suami ini iparnya itu perempuan ya. Maaf, iparnya perempuan. Atau suami istri yang istri ini ada iparnya laki-laki, terus dia tinggal di situ. Itu ya kalau ipar saja maut, apalagi tonggo, apalagi koncoku kekenai masalah koncoku, tonggoku, dulurku, bulan begitu. Baik. Nah, ini secara pernikahan. Terus termasuk juga itu mahram secara pernikahan, secara ar-radha'ah, susuan, saudara susuan. Saudara susuan ini saudara susuan, maka dia mahram, tidak boleh dinikahi dia dan ibunya. Saudaranya itu dan ibunya. Ini banyak orang salah paham. Contohnya begini, Ali dia itu radha'ah sama seorang perempuan namanya Aisyah. Ya, jadi otomatis Ali ini sama Aisyah ini kan muhrimnya jadi ibu susuan. Terus waktu itu ya, karena pastinya orang perempuan tuh kalau bisa menyusui karena dia punya anak. Ya, karena dia punya anak. Aisyah ini punya anak namanya Fatimah. Ya, namanya Fatimah. Kecil sama-sama. Ya, akhirnya disusui sama-sama. Si Ali sama Fatimah ini ya nyusu sama-sama sama Aisyah ini. Nah, jadi otomatis Ali sama ibu ini namanya ibunya apa? Ibu radha'ah, ibu susuan. Terus yang jadi saudara susuan Fatimah ini waktu itu dia satu zaman. Fatimah ini punya kakak namanya Muzna, namanya Hafsah, punya adik namanya Maimunah. Nah, dia itu muhrim sama siapa? Muhrim hanya sama Fatimah atau sama semuanya? Bingung ya? Ya udah satu zaman. Iya, satu zaman. Apakah yang lain-lainnya itu susunya beda? Kan satu pabrik gitu kan? Kasarnya begitu. Jadi semua itu jadi saudara susuannya Ali. Ali ini tadi dia nyusu sama Aisyah. Aisyah punya anak Muzna, punya anak Hafsah, punya Fatimah, punya anak. Semuanya ini saudara susuan. Jadi tidak boleh Mesir Mbak Mesir adik tidak boleh. Ini semua jadi saudara susuan. Ada orang yang salah paham dalam ini. Loh, yang sezaman tak? Yang sezaman. Kan waktu itu bareng nyusunya. Loh, sing Mbak ambil adik dulu nyusunya lain, beda. Kan sama, cuman beda masanya saja. Paham ya? Kecuali loh. Nanti besok dulu tahu deh, lupa cuman ya. Makanya ditulis, salin, mantuk. Angel ya. Kita kan dulu taklim tidak model ini, mantuk. Kesini kita dulu taklim kok mantuk. Nah, jadi sezaman itu. Paham ya? Paham? Ayo. Ali ini punya saudara namanya Abu Bakar, adiknya. Punya saudara namanya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini sama Aisyah muhrim enggak sama ibunya Ali susuan ini? Bukan muhrim, dia enggak pernah nyusu. Ya, enggak pernah minum ASI, asal nyusu. Nah, begitu juga
Abu Bakar ini sama tadi, sama Fatimah, sama Muzna, sama Hafsah, sama semuanya ini juga tidak mahram. Banyak orang yang salah paham, dikira ini Ali masuk ke sini maka semua ini mahram sama mahram, semua jadi mahram gitu ya. Ya enggak, cuman Ali saja yang pernah menyusu di sini dia, yang pernah masuk ke ibunya yang Aisyah ini. Paham ya? Jadi cuman Ali saja. Lain-lainnya umpamanya dia Mesir, aku Mesir adik susumanmu, gue boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, saya mau gini itu boleh. Nah, ini min jihatir rogoah. Maka ibu jadi muhrim, anak-anaknya semua jadi muhrim, termasuk anak-anaknya, ponaan susuan, cucu dari susuan. Ya. Termasuk Aisyah ini. Ya, Ali ini kan kawin, ya. Terus dia punya anak sama Aisyah ini yang ibu, mbah susuan, ya, mbah susuan. Terus ke bawah, jadi Ali sama Aisyah ini tetap jadi ibu radha'ah, ibu susuan. Paham ya? Paham begitu baik. Ala kulli hal. La ilaha illallah, ini dari segi susuan. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Nyusu ini ada syarat-syaratnya. Itu kalau mau jadi saudara susuan itu harus anaknya itu di bawah 2 tahun usianya. Di bawah 2 tahun. Coba ya. Terus nyusunya itu khamsa radha'at, harus 5 kali menyusu kenyang. 5 kali menyusu kenyang. Apa tanda-tandanya kenyang? Tanda-tandanya kenyang, anak itu yang nggak mau, dia ngelepas sendiri. Dia ngelepas ngempeng itu, dia lepas sendiri, itu kenyang. Bukan 5 kali cecek. Nah, yang kelima, wassalam, Anda bukan seperti itu. Tapi 5 kali ya, yang kenyang sampai anaknya yang menolak. Ya, anaknya menolak di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun ya tidak termasuk dia umur bukan termasuk umur radha'ah atau anak susuan. Begitu. Yang terpenting keluarga itu harus ditulis, harus banyak saksi, banyak tahu ini tutur ya, ini begini. Kalau perlu ditulis ya, karena kita nggak tahu namanya umur ya, itu nggak tahu, jangan sampai terjadi tabrakan yang tidak baik dan juga yang tidak diinginkan. Terus setelah itu ar-radha'ah, maka ini dikatakan mahram. Ya, ini mahram. Selain itu bukan mahramnya, maka hukumnya haram dilihat, boleh dinikahi. Ya. Kayak termasuk ibu tiri, ya, ibu tiri, ayah menikah lagi, ibu menikah lagi, punya ayah tiri atau ibu tiri, maka itu hukumnya mahram selama-lamanya, ya selama-lamanya. Abahnya pisah sama istrinya ini, terus boleh, ya, apa hukumnya? Tetap mahram, nggak boleh terus ente mau masuk ya, ayo lu tidak gelem penus ya, iki anak sak bapak bahlul ya. Begitu juga waliannya, mantu itu akan menjadi mahram untuk selama-lamanya. Maka nggak boleh anaknya cerai atau anaknya yang laki ini cerai atau mati, terus ayahnya yang menikahi, ibunya yang menikahi, maka tidak diperbolehkan. Ustaz, mau tanya Habib, kalau ibu tiri mahram, kalau morotoe abi, kan abah ini menikah sama perempuan ini punya ibu, mertuanya
ayah, mertuanya bapaknya, apakah itu mahram? Enggak, mahram. Ente cuma mahram sama itu zojit abuk, ya, ibu tiri itu. Sudah itu aja. Kalau umpamanya senang sama ibunya, ya monggo. Terus nih, aku ngambil anaknya, aku ambil ibunya. Atau ibuli, ya, ibuli. Siapa yang cuma ngomong ya, aku buat mana? Umpamanya, contohnya, ondak bi, kok enak bi. Abi ngambil ibunya, kok ngambil anaknya, gitu ya. Nah, ini bapak ibu ini anak bapak ngawur. Ya Allah, asik jadi. Ya tak tekan ya, tekan. Ilmu fikih ini panas. Banyak orang itu takut sama nahwu, padahal nahwu itu, kata ulama di sini, an-nahwu suratuhu kal asad, walakinnahu hir. Nahwu itu gambarnya seperti singa, tapi hakikatnya kucing. Kalau enggak mansub, majrur. Ya, kalau enggak fathah, ya kasroh. Kalau enggak kasroh, ya dhamma. Kalau enggak dhamma, ya sukun. Wes, itu sudah. Enggak kemana-mana. Tapi kalau wal fiqh suratuhu kasuratul hir lakinnahu asad. Fikih ini gambarannya seperti kucing. Oh boleh, halal, boleh. Tapi hati-hati, ini seperti macan. Ya, seperti macan. Makanya sampai panjang sekali kita dulu mempelajari ilmu fikih. Nah, hadza mahram. Nah, jadi mertuanya ibu atau mertuanya ayah. Kalau bapak nikah lagi terus punya anak, itu anaknya apa namanya? Adik apa namanya? Hah? Ayah menikah lagi terus punya anak, namanya adik apa? Bukan. Nah, kita sekarang ini benar salah juga. Ibu menikah punya anak, adik, namanya adik apa? Ini namanya adik seibu. Kalau anak dari ayah itu namanya apa? Saudara seayah. Saudara bukan tiri. Harus tahu tiri itu bagaimana. Nih, kalian tahu. Tiri itu contohnya Hamid pernah zuat, punya anak Fatimah. Terus ini ada Aisyah pernah zuat, meninggal dunia, punya anak namanya Ali. Terus zuat, rondo ketemu Dudo, nikah. Ini si perempuan ini siapa namanya tadi itu? Nah, Aisyah tadi itu sama ini. Sama Ali ini mahram, anak tiri. Ini begitu juga sama Fatimah, anak tiri. Sedangkan Ali sama Fatimah ini baru namanya saudara tiri. Lain bapak, lain ibu. Dari mana mahram? Bapaknya lain, ibunya lain. Ini kan bapaknya lain, ibunya lain, bapaknya lain. Ini namanya saudara tiri, tidak mahram. Nah, jadi boleh umpamanya ya tadi itu bapak sama ibu rabi, anak sama anak rabi. Masuk ya? Oh, ini masuk ya. Apalagi ya contoh-contohnya lagi itu ya. Ini namanya mahram. Jadi harus tahu mana yang mahram dan mana yang tidak mahram. Maka yang mahram itu boleh dilihat, ada batasan-batasannya nanti. Yang bukan mahram juga ada batasan-batasannya. Maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya di ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Ya, tanpa ada hajat. Hajat di sini yang dimaksudkan di sini seperti boleh kalau perempuan itu menjadi saksi, ya.
Termasuk juga proses belajar mengajar, ya belajar mengajar, atau bahkan boleh membuka auratnya kalau diperlukan di persidangan, harus menunjukkan bukti, atau dia harus jadi saksi, atau lil ilaj, atau untuk berobat, ya, untuk berobat. Tapi syaratnya harus cari dulu dokter yang perempuan dulu. Setelah tidak ada, baru dokter laki-laki. Kalau memang tidak ada, ya sudah pakai laki-laki. Selama ada bidan dan dokter kandungan perempuan, maka periksa di situ. Kalau tidak ada, baru sudah ono sama lagi ono, maka dia ke dokter laki-laki kandungan atau bidan laki-laki. Ono bidan laki-laki. Nah, tapi kalau dokter kandungan laki-laki ada, ya dokter kandungan laki-laki ada, dan kebanyakan kalau sesar itu pun juga dokternya laki-laki. La ilaha illallah. Nah, jadi boleh ya untuk seperti proses belajar mengajar hal-hal yang wajib seperti membaca Fatihah, sholat, atau mengajarkan untuk bekerja. Itu pun juga dengan persyaratan yang tidak boleh berduaan. Jadi boleh mengajar di kelas, ya. Terus mengajar orang bekerja, ya. Dengan syarat itu pun juga tidak boleh berdua-duaan. Yang ngajari berdua, walaupun cadaran, tutupan, tapi mau meluru. Nanti yang ketiga bercadar juga sebenarnya. Ya. Nah, tapi al-afdal memang ya untuk dihindari proses belajar mengajar ini, kalau bisa memang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya. Habib, saya sudah tua, Habib. Oh, tidak apa-apa kalau ada orang perempuan, Habib. Ya. Di sini disebutkan jangankan tua, hatta al-inin, tak boleh. Jangankan tua, walaupun dia inin. Apa inin itu? Impoten. Pro-impoten. Dari tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu pun juga saya impoten, saya begini. Nah, begitu juga dengan kemarin sudah disampaikan di masalah guru dengan murid, ya. Nah, guru dengan murid. Kalau guru nggak apa-apa. Ini santriwati saya semua seperti anak saya semuanya, nggak apa-apa. Salaman sama saya, duduk sama saya, ini jadi misalnya dengan ya. Mau seperti anak saya, ini salah. Pakai dalil kan ya? Aba'uka thalatha, orang tuamu 3. Ya, orang tuamu yang melahirkanmu, orang tuamu yang memberikan anaknya mertua, dan orang tua yang mengajarimu. Wadaka afdol, dan itu paling afdol. Apa-apa. Napunten yai, napunten ustaz. Itu istrinya jenengan tuh anak mana? Itu santri kula lah. Ternyata banyak ustaz, banyak kiai, banyak ulama yang rapi dari santrinya dewi. Katanya anak katanya seperti anaknya. Ternyata banyak yang menikah dengan santrinya, santriwatinya sendiri. Makanya tidak diperbolehkan. Itu sesuatu hal yang sangat berbahaya. Walaupun mata hanya terlihat matanya saja, hati-hati ya. Perempuan itu semua sisinya itu menggoda, semua sisinya itu menggoda. Ada orang dia kan orang laki, dia kan nih orang lanang ya. Orang itu ketutupan semua, tertutup dari atas sampai bawah. Mek sikile ketok, sikilnya kelihatan. Ya oke santai. Masih sikil ya, masih sikil, didelok ya. Sikil ya. Sikil. Itu laki itu ya. Jadi orang perempuan itu semuanya menarik, hati-hati. Begitu juga dengan mata. Apalagi mata. Saya nggak kelihatan cuma matanya aja. Mata ini jadab. Mata itu ada magnet. Kata Abu Nawas, ya, saya ini termasuk santri yang sedikit melanggar dulu waktu di Hadramut. Mungkin karena usia puber.
Ya, usia puber, saya suka baca-baca cerita-cerita lucu seperti Abu Nawas, Juha, termasuk kisah-kisah percintaan seperti apa tadi? Laila Majnun. Laila Majnun ini sering dibawa sama ulama-ulama kita, Imamul Haddad sering bawa, para habaib kita sering bawa sebagai ibrah, sebagai contoh sidqul mahabbah, bagaimana cinta yang hakiki, cinta yang benar-benar, cinta yang betul-betul. Nah, maka itu ya, itu dulu tak baca dulu kitabnya itu dulu. Kitabnya dulu ya, ini tak bungkus sama koran. Jadi korannya tuh gambar BMW gitu. Jadi tiap hari tak bocor. Sak kamar tak ada yang tahu. Dikira saya mutolaah, dikira saya ngaji. Apa? Sinau. Padahal saya hafal ceritanya dari awal sampai akhir saya hafal. Bahkan sakitnya sedikit saya hafalkan juga ya. Tak boleh bacanya itu. Nah, di antaranya yang saya hafal ini, Kais Walailah ini misanan sepupu. Itu dari kecil. Ya, itu sudah senang sampai mulai agak besar itu sudah pakai hijab, itu sudah mulai gelisah. Ketika sudah pakai hijab itu, apa kata Kais, namanya Kais. Saharatni Laila bisawadi uyuniha, ala inna sihra la fi sawadil uyun. Ya, aku ini disihir, aku ini dimagnet, aku ditarik dengan kekuatan magnet. Ya, saharatni Laila, aku ditarik, aku dimagnet ya dengan bola hitamnya si Laila. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bola hitamnya perempuan itu ada sihirnya di situ. Lanang khusyuk, dilirik titik, goblok mendadak langsung. Bahlul langsung. Orang yang bintangnya banyak ini, hilang bintangnya, bodoh langsung. Itu yang bintangnya banyak, itu yang orang semua takut siapa pilih. Hati-hati. Itu yang kuat itu tempal. Iya, kena yang bohai hilang kekuatannya itu, lemah langsung. Ustaz sing sorbani gede, mame gede. Deus kene koteh, Bahlul kalau mendadak hilang ilmu nih. Itu ustadznya, apalagi santrinya modelnya gini. Allah, jangan main-main sama perempuan, jangan main-main. Jangan main-main. Ala inna sihra la fi sawadil uyun. Ketahuilah sesungguhnya bola mata hitam perempuan itu ada sihirnya itu. Artinya kamu bisa tertarik, kamu kecantol ke turu begini. Kita motor itu beda. Ke turu, ketok-ketokan sembahyang Allah, ketok. Allah ya. Apa sabda Nabi itu? Dan apa itu? Asyabab syu'batun minal junun. Asyabab maju. Asyabab syu'batun minal junun. Wan nisa hibalatu syaitan. Anak muda itu bagian dari kegilaan. Biasanya kalau kau pengen tahu gila-gilanya orang itu pas nomi. Asyabab syu'batun minal junun. Muda itu bagian daripada kegilaan. Terus Nabi mengatakan wan nisa hibalatu syaitan, dan perempuan itu umpannya setan. Setan itu kalau mau ngumpan laki-laki paling jitu, paling jos. Iya, sudah pasti 99% kena. Itu pakai umpan perempuan. Betul, kalau mau mancing kan pakai umpan ya. Nah, umpan ikan itu macam-macam, diumpan, cacing, gitu. Setan itu kalau mau ngumpan ya, orang manusia ini ya, laki-laki itu pakai koteh.
pakai bini. Perempuan itu kalau al-mar'atu idza aqbalat jalasa syaitan ala ra'siha. Perempuan itu kalau sudah berjalan, setan itu duduk di atas kepalanya. Yuzayyinuha, dihiasi, bagus. Ya. Fa idza adbarat, kalau sudah berbalik, jalasat fi ajizatha. Maka setan itu turun di pantatnya atau di bokongnya, sehingga pandangan jadi berubah ya. Nah di situ yuzayyin, di situ. La ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan siapa yang kan ada kadang guyon-guyonan ya, kayak gimana ya, dilihat itu haram dan dilihat itu barang bagus ya. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan pandangan haram, Allah akan mengganti dengan halawatul iman, akan ganti dengan manisnya iman. Sembahyang itu enak, ngaji itu enak, enaknya ibadah, enaknya iman, manisnya iman seperti enaknya orang-orang yang ahli maksiat dengan maksiatnya. Makanya para awliya, para salihin itu seneng, enak kan? Orang lihat itu kayak susah ya sembahyang, ngaji itu, enak. Saya lebih enak daripada mabukmu, saya lebih enak daripada zinamu, saya lebih enak daripada pacaranmu itu. Itu para awliya salihin itu semuanya seperti kayak gitu. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah menjaga hati dan mata kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan coba-coba sudah ya, jangan pakai ya, dicoba-coba ya, karena orang-orang sebelummu itu semuanya banyak yang terbeleset ya. Wah, syaitan subhanallah memang menghiasi. Awalnya nggak suka, lama-lama suka. Contohnya, maaf, dia punya pegawai, tiap hari dia ngeliat. Dia punya khadamah, ada pembantu di rumahnya. Ya, tiap hari dia lihat. Mungkin awal-awal ngeliat, ini bukan selera saya. Ini bukan. Tapi diteluk terus. Dilihat terus. Setan tuh nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, dan kalau taklim nggak pernah telat. Itu setan. Jadi terus ganggu terus. Iya, lama-lama telur. Lihat bibirnya, lihat ininya, sampai kena. Itu yuzayyin, padahal subhanallah. Maaf, istrinya jauh lebih cantik dari orang ini. Maaf, jauh lebih putih, jauh lebih harum, jauh lebih seksi. Iki mbok gemblung kaya apa ini? Kok iso doyan gitu. Kenapa? Yuzayyin. Susah ya? Nggak susah. Seperti ini sudah pernah kena juga kepada orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kulolan sampean semuanya. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu genteng soro, luar biasa. Ya, makanya ketika Sayyidah Zulaikha itu, Zulaikha waktu itu belum jadi istrinya, Zulaikha itu min ajmalin nisa, paling redin binek, paling cantiknya perempuan di Mesir. Di antara wanita-wanita yang most cantik-cantik semuanya, Zulaikha ini paling ayu. Karena dia melihat Yusuf tiap hari. Dalam riwayat bahwa suaminya jarang mendatanginya. Dalam riwayat karena impoten. Walhasil dia melihat Yusuf dari kecil ini sampai besar. Dia bilang sama ajudannya, masukkan ke sini. Wa ghallaqatil abwab, dan ghallaqatil abwab, dikunci itu pintu-pintu. Sab'ati abwab, 7 pintu. Kalau mau masuk ke kamarnya, kamar privasinya Zulaikha ini, itu ada 7 pintu. Maksudnya bukan 1, 2, 3, enggak. Masuk, pintu tutup. Masuk lagi, pintu tutup. Masuk lagi, pintu, lapis demi lapis. Lapis demi lapis. Artinya sudah aman, sudah ada Satpol PP, tidak ada. Ada polisi, ada razia, sudah.
masih ngeru sudah. Itu tahu Zulaikha itu sudah pakai baju yang paling seksi, paling bagus. Dan orang-orang dulu itu kalau pakai wewangian itu ditaruh tuh ceketnya sampai berminggu-minggu. Kalau pakai emas-masan itu nggak main-main gitu itu. Makanya jangan dibilang dulu udah ada emas-masan, dulu udah ada pakaian bagus. Kata siapa? Orang dulu hebat-hebat. Orang dulu kalau pakai minyak wangi dari bagusnya minyak itu sampai merah. Ya merah, tangannya itu merah. Harumnya berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Itu sudah bayangkan ya. Ini sudah harumnya, cantiknya, seksinya, semua 4 sehat 5 sempurna. Tapi kata Yusuf tak pernah memandang langsung. Nah, kan memang majikannya, kan budak dikasih suaminya belikan membuat istrinya. Ayo, saya dirayu-rayu dulu sama Zulaikha. Sungguh indahnya rambutmu Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, rambut ini adalah yang pertama kali akan hilang ketika aku mati nanti. Masuk kubur pertama kali akan hilang, ini akan rontok, akan lepas dari rambutku. Sungguh cantiknya matamu ya Yusuf. Mata ini adalah yang pertama kali lepas nanti ketika aku dikubur, akan lepas ini mataku ini. Dirayu-rayu terus ya. Tak kayak kon ya. Keren. Wow. Berapa pasalnya? Keren toknya. Ya, ini banyak anak muda di sini ya. Banyak anak muda. Ya, dunia perempuan itu seperti bayang-bayang. Ketika kamu kejar dia akan lari. Tapi kalau kamu tinggalkan dia akan mengejarmu dia. Walhasil dirayu-rayu terus. Kenapa? Kamu malu. Ada patung Amun-Ra, kalau orang Barat bilang Amun-Ra, Amun. Kamu malu sama ini, saya tutup ya. Saya ambil kain ditutup. Terus bilang, tapi mata Tuhanku tidak bisa ditutup. Ya. Akhirnya Nabi Yusuf ini normal, kayak kulo sampean. Jangan dibilang normal. Makanya dalam Al-Quran dalam surat Yusuf dikatakan, walaqad hammat bihi wa hammat biha laula an ra'a burhanullah. Dan sudah ada gejolak dari si Zulaikha, dan Nabi Yusuf pun juga sudah ada gejolak ketika dilihat sudah mulai ketok ayunya itu. Ya, ketok ayunya dalam tafsir Jalalain disebutkan itu langsung terlihat gambar, ada kayak penampakan gambar foto, gambar sosok ayahnya Nabi Yakub itu sambil gigit jari. Akhirnya hati-hati jangan. Ketika lihat ayu, mulai ayu terus tiba-tiba Zulaikha ini berubah mukanya jadi kayak setan. Ketakutan dia. Ketakutan langsung. Ketakutan. Nah, ini burhanun minallah. Burhan karena para nabi itu maksum. Para nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi maksiat, tidak ada. Alhasil terus dapat inspirasi, dibisiki sama malaikat. Malaikat mengawal terus ini. Uhrub ya Yusuf, uhrub, lari. Kamu lari bukan karena takut kamu nih, bukan penakut, tapi kamu lari daripada dosa. Akhirnya sudah dilihat pintunya yang berlapis-lapis di situ. Dibuka. Pada intinya ceritanya kita tahu bahwa ketangkep ya. Ketangkep. Kok kayak tidak masuk akal ya? Ketangkep. Padahal Nabi Yusuf laki orang begini sama laki kalau balapan kan lebih cepat. Mana lagi? Loh ini kok perempuan kok bisa nangkep? Ya, karena Nabi Yusuf masyhur bi fathil abwab. Nabi Yusuf sibuk buka pintu, buka satu lagi, buka kan. Nah di situ ada delay atau di situ ada jeda waktu untuk dia sibuk membuka pintu satu demi satu tadi itu. Nah, subhanallah ya. Terus bagaimana hasilnya Nabi Yusuf? Mulia, karena dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan hal yang nggak baik. Makanya salah itu dibilang ini dilihat dosa, dilihat barang bagus. Hina betul itu. Ingat Nabi Yusuf ganteng, nggak mau lihat
sampai ngelek delok. Ganteng enggak. Nah, itu begitu. Alhasil sebelum ada WhatsApp, belum ada Facebook, Instagram, dan TikTok dan yang lain-lainnya, viral di kota Mesir. Imratul Aziz turawidu fataha. Wanita mulia bangsawan senang sama budaknya. Aneh. Qad syaghafa hubba. Betul-betul cinta yang gila ini. Mereka berpikir budak itu ya maaf, elek, hitam, bau, mukanya tidak karu-karuan. Tidak banyak dari mereka itu yang badannya itu sempurna, banyak cacatnya. Kok senang? Wah, repot. Betul-betul cinta ini buta, betul-betul cinta ini gila. Zulekho nemen ini ya. Zulekho ini tetap dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia undang wanita-wanita bangsawan semua. Wanita-wanita ayu-ayu semua. Datangkan semuanya, duduk. Masya Allah, makan, duduk semuanya. Pada ngerasani. Zulekho iyo senang budak. Yo budak wireng ngono, ambu ngono, kok iso itu lho padahal itu apa. Zulekho punya trik, ya punya trik. Bilang sama ajudannya semuanya, Yusuf di paese si genteng, paling genteng, full, pakaikan semua pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan semuanya. Yusuf ini budak, dia ke budak, dia nurut mau tidak mau, dipakaikan mahkota, pakaikan baju bagus, ditandari, wes ganteng teman ganteng. Ayo kasih jeruk satu persatu. Ambilkan ini todi, ya, yang paling mantep, kasihkan mereka semuanya. Tafadhal, ayo tafakkahu, makan buahnya. Terus langsung keluarkan Yusuf khusus untuk melatih majikannya. Itu disuruh lewat dari pintu belakang, melewati semua wanita-wanita bangsawan yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang luar biasa. Begitu kelewatan di situ, itu perempuan semuanya itu terlena. Dalam surat Yusuf disebut apa itu? Kalma hadza illa malakun karim. Wah, benih orang merah, malaikat ini sempurna sekali. Wa qatta'na aydiyahunna wa qala hasya ma hadza illa malakun. Maha suci, ini bukan manusia, sempurna. Sampai diiris-iris. Lewat. Balik. Budak. Balik. Setelah balik itu tidak terasa diiris-iris itu. Setelah selesai, pulang, ya baru teriak semuanya. Wah, berdarah-darah semuanya sudah. Teriris-iris. Baru terasa sakitnya. Kenikmatan mata sampai melupakan rasa sakit iris-irisan dalam hati, dalam di tangannya itu, di jari-jarinya itu. Langsung Rasulullah mengatakan, ada apa? Oh, luka. Hadzal ladzi lumtumani, ini yang kalian sesalkan sama aku. Jadi ini budak, kok senang budak, gendeng, gila, cinta gila. Kamu baru lihat sekelebatan, sudah kamu iris-iris jarimu. Aku setiap hari melihat bagaimana hatiku tidak teriris-iris setiap hari. La ilaha illallah. Nabi Yusuf ini bukan Pak Yusuf ya. Masya Allah. Ini sambungannya itu, kalau kita pernah dengar ya, kalau orang sakaratul maut itu sakit ya, seperti Nabi SAW mengatakan seperti orang yang tenggelam atau orang yang disayat oleh seribu pedang. Sakit luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, beratkan semuanya sakaratul maut umatku kepadaku. Akan tetapi sakaratul maut itu akan terasa nikmat dan tidak terasa sakit. Ketika orang itu dalam detik-detik kematian sakaratul maut, itu pintu hijab terbuka.
maka Allah sudah menampakkan surga, menampakkan istananya, menampakkan bidadari-bidadarinya. Kenikmatan sudah dilihatkan. Ini loh genmu, ini loh tempatmu, ini loh nanti begini. Sehingga lupa dia dalam keadaan sakaratul maut itu lupa. Dia lihat istana atas namanya dia, fulan, Allah, baikku. Apalagi bidadarinya manggil-manggil, ayo sini, ayo. Manggil-manggil, ayo aku tekoi. Aku itu di kandang tois. Udah datang, lupa dia begitu. La ilaha illallah. Wal'iyadu billah. Bagi orang yang ahli syarr, orang-orang yang buruk, orang-orang yang ahli ma'asi, dibuka hijabnya. Ketika dibuka hijabnya, sudah dia sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Dia lihat tempatnya di neraka, dia melihat siksaannya, apinya, belenggunya, dan yang lain-lain. Dia lihat, ketakutan, sudah sakit, tambah sakit. Wal'iyadu billah. A'udzubillah min dzalik. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa khtim lana bil husna wa anta radin 'anna. Amin ya rabbal alamin. Jadi hati-hati ya, pandangan yang kepada yang bukan mahramnya. Oh, enggak, ini saudara saya, dulur saya, sepupu saya. Nah, syaitan akan bermain-main di sana. Syaitan akan bermain-main di situ. Mudah-mudahan